Baik, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 29. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Devi Karolita selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi basis data yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait hasil pengerjaan tugas 1A dan 1B pada studi kasus database Sahabat Satwa yang telah diberikan pada beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok 29 ini beranggotakan 5 anggota kelompok, yaitu ada saya, Jonathan Pratama Dinata, kemudian ada rekan-rekan kelompok saya yang bernama Delon Bernardi, Alvin Valerian, Ferry Wahyudi, dan Wandilan Bartletiano. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IRD yang telah kami buat berdasarkan skenario yang diberikan. Jadi, IRD ini merepresentasikan sistem manajemen klinik hewan sahabat satwa di Palangkaraya. Sistem ini menyimpan berbagai informasi penting, termasuk data tentang klinik, dokter hewan, pemilik hewan, kunjungan ke klinik, serta pemberian obat. Jadi setiap klinik ini memiliki informasi berupa nama, alamat, dan nomor telepon, serta diwajibkan memiliki setidaknya satu dokter tetap yang bertugas di sana. Jadi dokter hewan yang bekerja di sahabat satwa ini didata juga dengan mencakup nama, nomor telepon, serta tanggal mulai bertugas. Kemudian beberapa dokter yang memiliki spesialisasi seperti onkologi atau kardiologi atau lainnya itu memungkinkan mereka untuk praktek di klinik lain jika diperlukan. Artinya, beberapa dokter yang memiliki spesialisasi ini dapat mengambil dua klinik dalam satu ID dokter. Kemudian, pauren atau pemilik hewan juga terdaftar dalam sistem dengan informasi berupa nama lengkap dan nomor telepon. Dan seorang pauren dapat memiliki lebih dari satu hewan peliharaan, tetapi setiap hewan hanya boleh memiliki satu pauren atau satu ID pauren saja. Kemudian, data hewan itu dicatat meliputi nama, tahun lahir, serta jenisnya, contohnya seperti kucing atau anjing. Dan untuk skenario berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya untuk skenario berikutnya itu mengenai ketika pauren membawa hewan peliharaannya untuk diperiksa di klinik, maka sistem akan mencatat informasi kunjungan, termasuk dokter yang menangani, klinik tempat pemeriksaan, tanggal kunjungan, diagnosa, serta tindakan yang diberikan. Jika diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka sistem juga menyimpannya dan mengaitkannya dengan kunjungan sebelumnya. Selain itu, apabila dokter memberikan resep obat, sistem akan mencatat nama obat, cara penggunaannya, dosis, serta frekuensi pemberian dalam obat tersebut. Baik, dapat dilihat pada IR model sebelumnya terdapat 9 tabel yang mewakili entitas yang terdapat dalam klinik sahabat satwa. Yang pertama yaitu entitas klinik atau dengan strong entity yang mewakili entitas klinik yang merupakan fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis bagi hewan. Lalu yang kedua ada dokter hewan yang merupakan strong entity yang mewakili entitas dokter hewan yang bekerja di klinik. Lalu yang ketiga terdapat spesialis yang juga merupakan strong entity yang mewakili entitas spesialis yang merupakan keahlian yang dimiliki oleh dokter. Lalu terdapat pauren atau pemilik hewan yang merupakan strong entity mewakili entitas pauren yang merupakan pemilik atau pengasuh dari hewan. Lalu yang kelima terdapat tabel hewan yang mewakili entitas hewan yang juga merupakan web entity karena bergantung kepada pauren, di mana hewan ini adalah merupakan pasien di dalam sahabat satwa. Lalu terdapat kunjungan yang merupakan web entity karena bergantung pada dokter, hewan, dan klinik, di mana kunjungan ini merupakan entitas seberapa banyak seseorang atau pasien mengunjungi klinik dalam sistem manajemen. Lalu terdapat kunjungan lanjutan yang juga merupakan web entity karena bergantung pada kunjungan atau pada tabel kunjungan sebelumnya, di mana kunjungan lanjutan ini mewakili entitas kunjungan lanjutan yang merupakan kunjungan pasien ke klinik setelah dari kunjungan awal. Lalu terdapat obat yang merupakan strong entity yang mewakili entitas obat yang merupakan produk farmasi yang digunakan untuk mencegah, mengobati, dan meredakan gejala penyakit hewan dalam sistem manajemen ini. Lalu yang terakhir terdapat tabel resep
yang merupakan web entity karena bergantung kepada kunjungan dan juga kepada obat. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan relasi antar entitas pada IR model sahabat satwa yang telah dibuat. Pertama, entitas foreign dengan entitas hewan yang memiliki relasi one to many, yang berarti foreign dapat memiliki banyak atau minimal satu entitas hewan, dan sebaliknya, satu entitas hewan harus memiliki satu foreign. Selanjutnya, pada entitas hewan dengan entitas kunjungan yang memiliki relasi one to many, yang berarti pada relasi ini entitas hewan dapat memiliki banyak atau minimal satu kunjungan, dan satu entitas kunjungan harus memiliki satu entitas hewan. Selanjutnya, pada entitas dokter hewan dengan entitas spesialis yang memiliki relasi many to one, yang berarti di sini dokter hewan dapat memiliki satu ID spesialis ataupun tidak memiliki ID spesialis apapun, dikarenakan tidak semua dokter memiliki gelar spesialis. Berikutnya, dari entitas spesialis itu sendiri dapat dimiliki oleh banyak dokter hewan yang berbeda. Kemudian, entitas dokter hewan dengan entitas klinik yang memiliki relasi many to one, yang berarti dokter hewan dapat memiliki minimal dan maksimal satu klinik. Dan dari entitas klinik itu sendiri dapat memiliki banyak atau minimal satu dokter hewan. Selanjutnya, dari entitas klinik menuju entitas kunjungan yang memiliki relasi one to many, yang berarti klinik dapat memiliki minimal satu dan maksimum banyak kunjungan. Dan juga sebaliknya, dari entitas kunjungan hanya dapat memiliki satu klinik tertentu untuk dilakukannya tempat kunjungan. Berikutnya, pada entitas dokter hewan dan juga entitas kunjungan, di mana dua entitas tersebut memiliki relasi one to many, yang berarti dokter hewan dapat melayani banyak atau minimal satu kunjungan, dan kunjungan itu sendiri akan dilayani satu dokter tertentu. Selanjutnya, dari entitas kunjungan dapat menghasilkan sebuah kunjungan lanjutan. Maka dari itu akan dibuat sebuah entitas yang bernamakan kunjungan lanjutan. Dua entitas ini memiliki relasi many one to many, yang dapat dibilang kunjungan memerlukan kunjungan lanjutan. Karena memungkinkan, maka di sini kunjungan dapat memerlukan banyak ataupun nol kunjungan lanjutan. Dan juga sebaliknya, di mana kunjungan lanjutan didapatkan dari satu atau tidak adanya kunjungan itu sendiri. Berikutnya, dari entitas kunjungan menuju entitas resep yang memiliki relasi one to many. Sama seperti sebelumnya, entitas kunjungan dan entitas resep memiliki relasi one to many, dan juga dapat dilihat bahwa minimalnya adalah 0 atau 0, yang berarti entitas kunjungan tersebut tidak harus membuat sebuah atau memerlukan sebuah entitas resep. Dan yang terakhir adalah entitas resep dan juga entitas obat yang memiliki relasi many to one, yang dapat dilihat bahwa resep memerlukan entitas obat, di mana satu entitas resep akan memerlukan satu obat tertentu, dan sebaliknya satu entitas obat dapat digunakan oleh banyak entitas resep atau minimal satu entitas resep itu sendiri. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan bahwa normalisasi form yang pertama yaitu adalah detail kepemilikan hewan sahabat satwa. Lebih tepatnya adalah form parents sahabat satwa. Jadi form ini berisikan informasi mengenai data parents atau pemilik hewannya, kemudian terdapat alamat parents,
kemudian ada data hewan pilihan, dan juga data hewan peliharaan parent tersebut. Masuk ke tahapan pertama normalisasinya, yaitu tahap UNF atau Unnormalized Form, di mana pada tahap ini datanya masih dalam bentuk yang belum terstruktur dengan baik dan juga mengandung repeating groups atau multi-value attributes. Jadi repeating groups yang ditemukan pada tahap ini, yang pertama, alamat parents masih dikelompokkan dalam satu atribut besar yang terdiri dari alamat parents, kota parents, dan juga kode pos parents. Kemudian informasi dokter juga masih dikelompokkan dalam satu atribut, yaitu ID dokter dan nama dokter. Kemudian data hewan masih berada dalam satu grup juga, yaitu terdiri dari ID hewan, jenis kelamin hewan, nama hewan, tipe hewan, tanggal lahir hewan, dan status hidup hewan. Karena masih terdapat pengelompokan data dalam satu atribut ini, maka tahap ini masih belum dapat diimplementasikan dalam sistem basis datanya yang lebih terstruktur nantinya. Jadi oleh karena itu kita perlu melakukan normalisasi ke tahap berikutnya, yaitu tahapan kedua. Tahapan kedua adalah tahapan 1NF atau First Normal Form. Pada tahap ini dilakukan untuk menghilangkan repeating groups tadinya, yaitu dengan memisahkan atribut yang dikelompokkan menjadi atribut tunggal sehingga tidak ada lagi multi-value attributes dalam satu kolom. Jadi perubahan yang dilakukan pada tahap ini adalah atribut alamat parents, kota parents, dan juga kode pos parents dipisahkan menjadi 3 atribut yang berbeda. Kemudian ID dokter dan nama dokter juga dipisahkan menjadi atribut individual dalam satu record. Kemudian setiap informasi hewan dicatat dalam satu baris sendiri, sehingga setiap entry parents yang memiliki lebih dari satu hewan akan tercatat dalam beberapa baris yang beda nantinya. Jadi dengan perubahan ini struktur tabelnya menjadi lebih terorganisir, tetapi masih terdapat redundansi data, terutama dalam hubungan antara parents, dokter, dan hewan. Oleh karena itu kita melanjutkan ke tahap normalisasi yang ketiga, yaitu tahapan 2NF atau Second Normal Form. Jadi pada tahap ini dilakukan untuk menghilangkan partial dependency, yaitu kondisi di mana atribut dalam tabelnya itu hanya tergantung pada sebagian primary key, bukan keseluruhan primary key-nya. Jadi perubahan yang dilakukan pada tahap ini adalah pemisahan tabel berdasarkan dependensi terhadap primary key-nya tersebut. Yang bisa dilihat pada slide PPT tersebut terdapat 3 tabel, yaitu tabel yang pertama adalah tabel parents yang berisikan informasi ID parents, nama depan parents, nama belakang parents, alamat parents, kota parents, dan juga kode pos parents. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel dokter yang berisikan informasi ID dokter dan juga nama dokter. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel hewan berisikan informasi ID hewan, jenis kelamin hewan, nama hewan, tipe hewan, tanggal lahir hewan, dan juga status hidup hewan. Jadi dengan perubahan pada tahap 2NF ini, setiap tabel hanya berisi atribut yang sepenuhnya bergantung pada primary key-nya, sehingga tidak ada lagi partial dependency. Selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu tahap 3NF. Nah, di tahap 3NF ini dilakukan pengecekan apakah masih terdapat transitive dependency atau tidak, yaitu ketika suatu atribut tersebut bergantung pada atribut lainnya, bukan ke primary key-nya secara langsung. Namun pada studi kasus ini tidak ditemukan transitive dependency, sehingga struktur tabelnya itu tetap sama seperti pada tahap 2NF sebelumnya, yaitu tidak ada atribut yang bergantung secara transitif pada atribut non-primary lainnya. Oleh karena itu tidak ada perubahan dalam struktur tabel dari 2NF ke 3NF yang bisa dilihat seperti ini. Jadi dengan ini proses normalisasi telah selesai dan struktur database ini telah memenuhi bentuk normal ketiga, yaitu tahapan 3NF tadi.
Jadi melalui proses normalisasi ini, kami telah mengubah data dari bentuk UNF yang masih mengandung repeating group sebelumnya menjadi bentuk 3NF yang lebih optimal dan efisien. Jadi dengan struktur yang telah dinormalisasikan, basis data dapat mengurangi redundansi, menjaga integritas data, serta mempermudah pengelolaan dan pencarian data dalam sistemnya nanti. Baik, selanjutnya akan masuk ke form normalisasi yang kedua, yaitu di sini melakukan normalisasi pada form kwitansi pelayanan klinik, yang dimana di sini terdapat kwitansi pelayanan klinik, yang dimana terdapat informasi mengenai hasil dari layanan dan juga hewan yang dilayani, serta dokter dan obat yang diberikan. Baik, untuk normalisasi pada form kedua ini, kita akan melakukan tahapan dalam normalisasi seperti UNF, 1NF, sampai 3NF. Itu masuk dulu ke bagian UNF. Nah, pada tahap UNF ini masih terdapat grup atau entitas yang berulang ataupun atribut yang berulang yang berbentuk masih nested atribut atau multiple atribut. Nah, seperti ID dokter, nama dokter, itu masih di dalam gabung dalam sebuah form. Kemudian seperti kode layanan dan lain sebagainya, itu informasi layanannya masih di dalam satu grup. Juga di sini ada kode obat, nama obat, kuantitas, harga obat, dan total pembayaran serta metode pembayaran itu masih dalam grup atau grouping. Nah, setelah kita membentuk UNF-nya, maka selanjutnya akan membentuk dalam sebuah 1NF. Baik, di sini untuk 1NF-nya. Nah, 1NF di sini sudah di dalam bentuk satu tabel, yang dimana di sini semua grup atribut yang berulang itu telah dipecah menjadi atribut tunggal, sehingga tabel tidak memiliki multiple atribut. Namun di sini masih terjadi redundansi data, sehingga dilanjutkan pada operasi 2NF. Nah, di sini operasi 2NF dilakukan, yang mana operasi 2NF ini menghasilkan beberapa tabel. Yang pertama, di sini ada tabel hewan, yaitu di dalamnya terdapat atribut ID hewan dan nama hewan. Kemudian ada tabel dokter, di dalamnya terdapat atribut ID dokter dan nama dokter. Kemudian ada tabel layanan, yang dimana tabel layanan ini memiliki atribut kode layanan, keterangan layanan, dan biaya layanan. Kemudian ada tabel obat, di mana di sini tabel obat memiliki atribut kode obat, nama obat, harga obat. Kemudian di sini ada transaksi layanan. Nah, di sini transaksi layanan dia memiliki ID transaksi layanan. Kemudian memiliki ID hewan, ID dokter, kode layanan, dan serta sebagainya. Nah, di tabel hewan ini itu permerkinya adalah ID hewan. Kalau tabel dokter itu ID dokter, dan tabel layanan itu kode layanan, dan tabel obat itu kode obat, dan tabel transaksi itu ID transaksi, yang dimana ada foreign key ID hewan, ID dokter, kode layanan, dan kode obat. Nah, pada tabel 2NF ini tabel dipecah agar tidak adanya partial dependency terhadap primary key, sehingga data terhindar dari redundansi. Namun di sini masih terjadi transitive dependency. Maka selanjutnya akan dilanjutkan untuk melakukan 3NF. Nah, di sini pada 3NF itu setiap tabel dipecah lagi lebih lanjut untuk menghilangkan transitive dependency, yang dimana memastikan bahwa setiap atribut hanya bergantung pada primary key di tabelnya saja. Jadi di sini
Untuk tabel hewan, tabel dokter, tabel layanan, dan tabel obat itu tetap. Kemudian untuk tabel transaksi layanan itu nanti dipecah, yang dimana di sini tabel transaksi layanan itu atributnya berkurang karena ada ID transaksi layanan, ID hewan, ID dokter, kode layanan, tanggal layanan, dan buku layanan. Dan juga di sini ada dua tabel baru, yaitu tabel transaksi, yaitu transaksi obat 3NF, dan tabel pembayaran. Pada tabel transaksi obat di sini ID transaksi obat sebagai pemberi, kemudian ada kode obat dan kuantitas obat. Kemudian pada tabel pembayaran ini ada ID pembayaran, kemudian ada ID transaksi layanan, total pembayaran, dan metode pembayarannya. Baiklah, selanjutnya untuk tugas 1B mengenai penjelasan dari lingkungan basis data yang akan dibutuhkan untuk sistem sahabat satwa. Yang pertama yaitu jenis database manajemen sistem atau DBMS yang paling sesuai. Di mana di sini DBMS yang paling sesuai untuk sistem ini yang kami pilih yaitu MySQL. Dikarenakan untuk sistem sahabat satwa yang berbasis data relasional dan memiliki skenario transaksi rutin, MySQL ini lebih direkomendasikan karena lebih ringan dan cukup untuk kebutuhan manajemen klinik hewan. Lalu yang kedua mengenai justifikasi pemilihan dari DBMS tersebut atau DBMS MySQL. Jadi kami mempertimbangkan beberapa ketentuan. Yang pertama mengenai fitur. Apakah DBMS tersebut mendukung kebutuhan sistem seperti transaksi ICID, atomicity, konsistensi, isolation, durability, indexing, dan foreign key. Di mana kami rasa MySQL menyanggupi hal-hal yang dibutuhkan, termasuk ICID, indexing, dan foreign key tersebut. Lalu yang kedua, skalabilitas. Seberapa baik DBMS dapat menangani pertumbuhan data, di mana juga kami meyakini bahwa MySQL sudah sangat cukup untuk mengatasi pertambahan data yang secara masif, mungkin secara agresif, sehingga kami yakin skalabilitas dari MySQL sudah cukup mumpuni dalam sistem sahabat satwa. Lalu yang ketiga mengenai keamanan. Apakah DBMS ini memiliki fitur keamanan yang baik, seperti enkripsi data dan kontrol aset pengguna? Dan kami juga berpendapat bahwa MySQL ini sudah sangat cukup mengenai keamanannya untuk enkripsi data dan mengkontrol akses dari pengguna. Sehingga SQL ini memiliki kemampuan di atas yang membuat menjadi pilihan terbaik untuk digunakan dalam database sahabat satwa. Baik, pada bagian ketiga, struktur penyimpanan data. Apakah menggunakan struktur data relasional atau non-relasional? Berdasarkan RD dan database yang sudah diberikan dan dibuat, sistem sahabat satwa memiliki relasi antar entitas, sehingga mengindikasikan bahwa database menggunakan Relational Database Management System. Di sini dapat dilihat dari hasil visualisasi RD pada database yang telah dibuat, masing-masing entitas memiliki relasi menuju entitas lainnya, di mana relasi tersebut dapat bisa merupakan one to many atau juga many to one, dan juga menggunakan foreign key yang menunjukkan bahwa struktur data yang digunakan yaitu struktur data relasional. Berikutnya, keempat, yaitu infrastruktur server. Apakah menggunakan on-premise atau cloud-based? Dikarenakan sistem ini masih dalam skala kecil dan tidak memerlukan akses dari banyak lokasi, on-premise lebih direkomendasikan. Database ini juga dibuat dan dijalankan di server lokal. Baik, pada bagian kelima, yaitu Tools Management Database. Tools Management yang digunakan adalah MySQL Workbench. Maka bisa dijelaskan bahwa tools ini dipilih karena compatible dengan MySQL dan memiliki fitur visualisasi yang membantu dalam perancangan database. Tentunya, tools ini juga gratis, yang menjadikannya pilihan utama bagi pemilihan tools sebagai seorang administrator database. Baik, setelah menentukan DBMS dan struktur penyimpanan serta struktur server yang dipilih, selanjutnya akan masuk ke dalam bagian generate data model dan uji coba koneksi database. Di sini menggunakan database MySQL untuk servernya, dan kemudian akan dilakukan di
aplikasi MySQL Workbench. Baik, di sini merupakan database dari database sahabat satwa atau klinik sahabat satwa. Di sini ada beberapa entitas atau beberapa tabel yang dimana di sini merupakan hasil dari pembuatan tabel sebelumnya. Ada hewan, ada klinik, ada kunjungan. Di sini sudah diberikan masing-masing itu 5 data. 5 lanjutan, obat. Powering di sini ada 3 data, kemudian ada resep dan spesialis. Dan setelah itu untuk melakukan generate data model menggunakan database SQL dengan aplikasi SQL Workbench bisa melalui Research Engineer. Jadi Research Engineer ini berguna untuk memberikan struktur IRD melalui sebuah database. Di sini menggunakan Research Engineer, tinggal di next saja. Nah, setelah itu nanti IRD-nya akan keluar. Nah, di sini merupakan adalah IRD generate modelnya atau konseptual IRD-nya untuk database. Di sini seperti yang teman saya jelaskan tadi, untuk masing-masing entitas itu memiliki relasi yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Nah, untuk melakukan kita menguji coba koneksinya, maka kita perlukan sebuah query sederhana untuk menentukan apakah itu koneksinya berhasil atau tidak. Di sini terdapat 9 tabel, mulai dari klinik, dokter hewan, powering, hewan, spesialis, kunjungan lanjutan, obat, dan resep. Yang dimana masing-masing mempunyai kardinalitasnya sendiri. Di sini saya akan mencoba koneksinya dengan beberapa query sederhana. Di sini adalah beberapa query yang setelah membuat sebuah tabel. Kemudian di sini saya coba insertkan dokter hewan baru. Hewan namanya misalnya dokter di sini untuk ID-nya beda. Dan nomornya nggak belakang. Tanggal mulai kerjanya misalnya mulai dari tahun 2021. Yaitu spesialis 3 dan di klinik 01. Sini saya coba insert value. Nah, ini dokter hewan. Di sini dokter berfil ditambahkan. Kemudian misalnya terdapat hewan baru akan berkunjung atau berobat di klinik ini. Ini kita insertkan si hewan. Misalnya
Sini sudah masih berasuk ke dalam tabel hewan. Itu misalkan lagi di kunjungan, di sini menambahkan misalnya hewan yang baru kita masukkan tadi, dia diobati oleh dokter yang baru kita masukkan. Kita coba lagi query-nya. Insert. Sini kunjungan yang berarti sesuai dengan IRD generate modelnya, itu kunjungan memiliki beberapa key yang berasal dari klinik, dokter hewan, dan hewan. Kemudian apabila kita ingin menghapus data dari kunjungan atau dari hewan, itu tidak bisa kita hapus karena hewan tersebut sudah tercatat di dalam sebuah tabel, yaitu tabel kunjungan. Misalkan di sini misalnya melakukan penghapusan hewan, RID hewannya adalah 06. Terus di sini cannot delete or update terminal run row foreign key constant, karena foreign key digunakan dalam tabel kunjungan. Begitu juga apabila kita melakukan update. Di sini bisa kita lakukan perubahan jika keterangan yang diberikan atau tindakan itu terjadi kesalahan penginputan. Misalnya tadi di kunjungan, yaitu kunjungan 6 di yang menggunakan tulang dan scan, lakukan update. Di sini update berhasil, yang namanya ada kunjungan itu berhasil, tindakan itu atribut tindakan berhasil untuk dirubah diagnosis. Setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian tabel yang lain. Baik, lanjut ke tabel berikutnya. Di sini terdapat beberapa tabel seperti obat, resep, dan kunjungan lanjutan. Kita tabel spesialis. Nah, di sini adalah spesialis dari spesialis dokter. Kemudian di sini ada tabel obat, yang dimana ini adalah obat-obat yang diberikan kepada hewan yang berkunjung ke klinik. Kemudian ini adalah resepnya, dan ini adalah kunjungan lanjutan apabila disuruh untuk melakukan kunjungan lanjutan setelah kunjungan pertama. Baik, di sini saya akan menambahkan lagi obat. Sini saya menambahkan obat 6 ya, itu penamat satu kali sehari selama 2 hari. Insert sini di tabel obat sudah tertambah menjadi 6. Nah, kemudian di sini misalkan dari tabel kunjungan tadi terdapat beberapa, misalnya di kunjungan 6 dia setelah melakukan diagnosis patah tulang dan scan, dan dia masuk ke kunjungan 8 untuk melakukan kontrol. Di sini kita melakukan insert di kunjungan lanjutan.
lanjutan yang ke dari kunjungan yang ke-6. Semua di sini insert. Sini kunjungan lanjutan sudah tertambah. Kemudian di sini terdapat resep. Apabila dalam sebuah kunjungan itu memerlukan sebuah resep, di mana resep tentu memerlukan sebuah obat. Misalnya di sini dalam kunjungan 3, kunjungan 6 tadi dia memberikan resep pada hewan. Maka kita tambah di sini. Sini tabel resep itu bertambah 1. Secara keseluruhan dari sistem database menggunakan MySQL ini dapat berjalan dengan baik. Artinya koneksinya antar entitas itu dapat berjalan dengan baik. Dengan kita melihat berbagai key yang telah kita atur untuk kardinalitas dan juga pemrosesannya. Baik, berdasarkan hasil perancangan sistem basis data untuk klinik sahabat satwa yang mencakup model konseptual IRD, kemudian berbagai normalisasi terhadap 2 form dari UNF sampai 3NF, serta pemilihan database manajemen sistem DBMS yang sesuai. Jadi sistem ini dirancang untuk mengelola data klinik, dokter hewan, pemilik hewan atau parent, kunjungan, pemberian obat, serta transaksi layanan. Di sini database yang dipilih itu adalah MySQL yang dimana dipilih sebagai DBMS yang sesuai karena sifatnya yang ringan dan mendukung transaksi ACID. Penyimpanan data dilakukan dengan pendekatan relasional, yaitu pendekatan yang menggunakan key di dalam RDBMS, serta dengan juga menggunakan infrastruktur server secara on-premise, yang dimana menggunakan server lokal. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian koneksi database sebelumnya, itu menggunakan query sederhana untuk memastikan integrasi sistemnya baik, sehingga nantinya development untuk database dan pembuatan website ataupun aplikasi untuk klinik sahabat satwa ini dapat berjalan dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 29. Terima kasih kepada Ibu Depi yang telah memberikan tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami presentasikan dalam video presentasi kami ini. Dengan itu kami akhir kata mengucapkan terima kasih.